Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore warahmatullahi pemirsa, terima wabarakatuh. kasih Anda sudah bergabung bersama kami dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Iftol Ittihad. Edisi hari ini 9 Ramadan 1447 Hijriah. Program ini tayang setiap harinya pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat selama bulan Ramadan dan disiarkan di platform YouTube Masjid Miftahul Ittihad. Senang sekali saya Ahmad Hasmi Abdul Fakih selaku host bisa menemani pemirsa semua dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Salat tarawih adalah salah satu ibadah yang sangat khas di bulan Ramadan. Masjid-masjid menjadi lebih ramai, suasana ibadah terasa lebih hidup, dan umat Islam berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seringkali kita melaksanakannya hanya sebagai rutinitas saja. Padahal, sholat tarawih memiliki keutamaan yang luar biasa jika kita pahami dan niatkan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat kepada kita semua. Langsung saja mari kita sapa beliau, Ustadz Ali Thohir. Beliau merupakan Wakil Sekretaris Lembaga Basul Masail PCNU Kota Surabaya, sekaligus Guru Minu Miftahul Ulum Gragas Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa hari ini masuk hari ke-9, lancar? Alhamdulillah masih lancar ya. Mudah-mudahan terus lancar ya. Amin, amin. Semoga masih lancar sampai akhir nanti. Amin, amin, amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di program kita pada hari ini. Sama-sama. Baik, langsung saja kita mulai. Begini Ustadz, apa sebenarnya makna sholat tarawih dan mengapa ibadah ini tuh begitu istimewa di bulan Ramadan? Nah, seperti itu. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah ma ba'dah. Yang saya sangat hormati Ketua Takmir Masjid Miftahul Ittihad, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Idris, serta seluruh jajaran kepengurusan. Yang saya hormati juga seluruh jamaah Masjid Miftahul Ittihad serta remasnya, seluruh pemirsa dari channel YouTube Miftahul Ittihad. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan sehingga sampai saat ini kita masih melaksanakan puasa. Mudah-mudahan ini sampai selesai kita tetap dalam posisi berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama saya juga berterima kasih kepada Mas Asmi yang telah sudi mendampingi kami, bahkan mengajak kami untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tarawih yang dikemas dengan program Indahnya Ramadan. Mudah-mudahan ini nantinya merupakan suatu keberkahan yang berdampak positif, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi seluruh kaum muslimin, para pemirsa daripada channel YouTube Miftahul Ittihad TV. Baik, berbicara tentang tarawih. Tarawih itu sendiri artinya adalah istirahat. Tarawih itu aslinya istirahat. Kenapa demikian dinamakan istirahat? Karena dulu itu ketika dapat 4 istirahat dulu, baru beberapa menit kemudian dilanjutkan, sehingga kemudian itulah yang disebut dengan tarawih. Kalau di masanya sahabat, di masa Rasulullah misalnya, itu masih belum ada nama, tarawih itu belum ada nama, cuma disebut dengan sholat malam gitu. Karena memang tarawih itu sendiri itu masuk pada salah satu dari sholat malam. Baik,
Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Yang artinya adalah siapapun orangnya yang kemudian melaksanakan, mendirikan di dalam bulan Ramadan, melaksanakan ibadah. Melaksanakannya tadi pertama imanan, karena iman. Wahtisaban, dan karena mencari pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya bagi orang tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang pernah ia lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini baginda Nabi menyampaikan mangqomah Ramadan, barang siapa yang mendirikan atau melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Itu ulama sepakat yang dimaksud dengan qomah Ramadan itu adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Berarti siapapun orangnya yang mau melaksanakan sholat tarawih, nah misalnya kan gitu berarti, itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang masih istiqomah melaksanakan sholat tarawih, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya tarawih itu awalnya itu yang penuh. Awalnya itu penuh, hari kedua tetap, hari ketiga tetap, nanti hari keempat kurangi. Artinya hari semakin hari, shop itu semakin maju. Ada kemajuan dari shop itu. Asalnya shop itu sampai shop 8, pada akhirnya shop itu kadang hanya tinggal shop awal dengan imamnya. Yang ironis lagi, itu ketika akhir-akhir, ya pas likuran, ngoten ini, kadang tinggal imam sama bilalnya. Kenapa demikian? Ya tentunya ini ya apa yang pernah disabdakan oleh Nabi sebetulnya, bahwa tarawih itu akan bisa mengampuni dosa, akan menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan cara tarawih, mangqomah Ramadan itu. Nah, baik. Berbicara tentang tarawih, dulu zaman baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu hari pertama sholat malam. Kembali kepada tadi, ini masih belum ada nama. Hari kedua Nabi Muhammad sholat sampai beberapa hari, sehingga kemudian jemaah itu banyak yang datang. Sahabat-sahabat itu umpama sekarang itu Masjid Miftahul Ittihad yang kita cintai ini, orang itu banyak yang datang kepengen sholat bersama baginda Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan. Lah, baginda Nabi Muhammad SAW suatu ketika tidak datang, nggak hadir dalam sholat tarawih, sampai jamaah itu nunggu sampai subuh. Nah ini, jadi dulu itu kalau imamnya nggak datang ditunggu sampai subuh. Sekarang imamnya nggak datang 5 menit, menitnya nggak dikai Pak. Menitnya sudah nggak dipakai. Tapi dulu ya ditunggu sampai subuh. Lah, ternyata Nabi Muhammad nggak datang juga. Besoknya ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa tadi malam Tuhan nggak sholat? Padahal dari kita sudah banyak yang nunggu." Ya jawabannya Nabi gampang. Saya khawatir sholat ini nanti kemudian dianggap wajib, sehingga memberatkan. Ternyata betul Pak. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sifat welasnya, sifat sayangnya kepada umatnya itu sangat besar sekali. Kalau mau berbicara pahala, ini pahalanya besar. Cuma kata baginda Nabi Muhammad, walaupun ini kemudian pahalanya besar,
tapi kemudian ini memberatkan pada umatku, saya tidak mau seperti ini. Ini prinsipnya baginda Nabi Muhammad SAW demikian. Di luar konteks tarawih, siwak sikatan gitu. Jadi laula an asyukkoh, kata baginda Nabi, ala ummati la ma'tuhum bisiwak fi kulli sholatin. Andai kata kemudian kata Nabi ini tidak mempersulit kepada umatku, yakni melaksanakan siwak niku sikatan, maka saya akan suruh umatku itu setiap mau sholat siwak. Tapi ini kemudian kata Nabi akan memberatkan. Akhirnya tidak diwajibkan, tidak diperintahkan harus siwakan. Sami dengan tarawih ini, dikhawatirkan nanti dikira wajib, lalu memberatkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau kemudian tarawih ini menjadi kewajiban atau menjadi keharusan kepada umatnya. Contohnya saja nggih pada hari ini, nggih wau yang kula sampaikan itu, yang saya sampaikan, semakin hari semakin ke belakang itu yang awalnya remas masjid itu bingung, ini nanti lemeknya ditaruh mana, apakah cukup masjidnya, lemek yang ini taruh di luar, sampai segitunya remesnya. Tetapi nanti pada likuran atau 15 ke atas itu masjid atau di dalam masjid itu sangat kelihatan longgarnya. Nah ini kalau misalnya kemudian diwajibkan pada masanya Nabi, nah ini sungguh memberatkan sekali bagi umat Islam, tentunya seperti itu. Nah, pada zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu an, wa fa'ala Umar dari kali amnihi al-iftirat. Jadi dalam kitab Kifayatul Akhyar Sahifa 89 di situ dikatakan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu an, Amirul Mukminin, beliau melakukan sholat tarawih karena sudah dianggap aman. Artinya orang-orang pada saat itu sudah tidak lagi beranggapan bahwa tarawih itu adalah perbuatan wajib. Artinya perbuatan sunnah. Maka dengan demikian kita selaku umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya memperhatikan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya kita mengikuti apa yang menjadi sunnahnya Nabi pertama, kemudian apa yang menjadi sunnahnya khulafaur rasyidin. Sinten khulafaur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lah sholat tarawih ini di masanya Sayyidina Umar itu dilakukan. Bahkan dilakukannya itu 20 rakaat. Dan semua sahabat pada saat itu sama-sama sepakat. Sukutlah ini, diamlah. Tidak ada yang komplain. Tidak ada yang kemudian menentang. Sholat apa ini? Tidak ada, semuanya ngikuti pada saat itu. Lah bagaimana dengan kita? Ya kita harus ikut. Artinya perbuatan atau pelaksanaan sholat tarawih ini adalah merupakan pekerjaan sunnah, sehingga kita hendaknya juga melakukan. Berbicara tentang keutamaan sholat tarawih, tadi sudah disampaikan. Pertama, ini termasuk salah satu media untuk menghilangkan dosa. Hikmahnya adalah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan selama setahun itu kan 12 bulan. Puasanya hanya 1 bulan. Dalam 11 bulan, kalau saya al-fakir, hampir tiap hari, bahkan bukan hampir tiap hari, mungkin hampir per jam, hampir per menit itu melakukan dosa. Tapi hebatnya kata Nabi Muhammad SAW, hanya gara-gara tarawih, ghufira lahu ma taqaddam. Pokoknya yang penting
Gini ku imanan wa ihtisaban. Satu, tarawihnya itu iman, percaya bahwa ya tarawih ini adalah perbuatan yang baik, tarawih ini adalah merupakan amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi, yang pernah dilakukan oleh sahabat kan seperti itu. Wahtisaban, ya cari pahala, cari pahala. Karena orang itu aminun sewu, nggih, aminun sewu. Ya, wong namanya manusia punya niat, punya hati, dan hati itu bolak-balik, tidak tahu. Kadang orang itu berangkat dari rumah, walaupun ke masjid, kelihatannya tarawih, tapi niatnya bukan tarawih. Tapi niatnya karena memang, oh ternyata sekarang itu malam likuran. Malam likuranku biasanya tuntuman sarung. Lah ini sudah keluar dari apa yang disadarkan oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddam. Karena dia tidak lagi mencari pahala, tetapi mencari sarung. Sami kalau piyambak misalnya wis dari rumah niat ngimami tarawih dan mriki dan masjid yang kita cintai, kok niatnya yang lain-lain. Nah ini eman sebetulnya. Makanya saya pribadi mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah sehingga saya pribadi, kita semua nanti ketika melaksanakan sholat tarawih itu betul-betul berdampak positif kepada kita semua. Itu yang pertama, jadi untuk menghilangkan dosa. Lalu yang kedua itu adalah dicatat sebagai ibadah semalam. Tarawih itu Pak, kalau di kalangan kita ya paling banter lah sama witir itu 30 menit. Itu sama isya sudah. Isya, tarawih, witir. Itu hitungannya 30 menit. Ternyata kata Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih ini yang waktunya hanya pelaksanaannya itu hanya sebentar, oleh Allah itu dicatat sebagai ibadah satu malam. Kira-kira jenengan kalau ibadah sanggup satu malam? Bukan sanggup, bukan jenengan. Kalau piyambak itu lah. Kalau niku ibadah satu malam wis. Walaupun disiapkan kopi sebanyak apapun ya tetap gak kuat. Tapi Allah dengan sifatnya yang mulia, Allah memberikan suatu yang istimewa bagi kita semua, yakni sholat tarawih. Nah, ini pernah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, man qama ma'al imam hatta yansarifah kutiba lahu qiyamul lailah. Siapapun orangnya yang kemudian melaksanakan sholat tarawih ma'al imam, bersama imam, hatta yansarifah, sampai selesai tarawihnya, sampai selesai, maka hal seperti ini kutiba lahu qiyamul lailah, dicatat sebagai ibadah satu malam. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Itu. Jadi kalau kemudian bertanya, Ustaz, keutamaan dari tarawih itu apa, Ustaz? Kok kayaknya orang-orang itu wayai Ramadan, itu orang sama-sama berbondong, bahkan remas masjid itu kewalahan, Ustaz. Parkir kadang nggak nemu, lemek kadang kurang, Ustaz. Keutamaannya apa sih dari tarawih? Ya pertama, kesempatan untuk kemudian mengurangi dosa atau diampuninya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di situ adalah mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pekerjaan sholat tarawih yang hanya 30 menit, yang singkat itu, kemudian betul-betul dicatat oleh Allah sebagai ibadah satu malam. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya wallahu a'lam. Baik, ya, di sini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Oke. Nah, yang pertama ini, banyak orang melaksanakan tarawih itu karena ikut-ikutan atau takut tertinggal. Nah, bagaimana agar sholat tarawih ini tuh yang kita lakukan benar-benar bernilai ibadah dan tidak sekedar menggugurkan rutinitas ibadah sunnah di bulan Ramadan? Ya ini. Kalau ibadah kemudian ikut-ikutan, ini yang diikuti siapa?
Kalau misalnya diikuti itu adalah imam rawatib daripada masjid ini, aman. Itu karena memang niatnya niat tarawih lah itu. Tapi kalau kemudian yang diikuti amit nggih. Jenengan tarawih ten masjid Miftahul Ittihad ngikuti sinten? Kalau nonton nggih. Nah ini pengaruh nanti. Bagaimana Ustaz? Ya tentunya pertama di situ adalah niat, ditotor niat. Nggih. Karena memang innamal a'malu binniyat lah ngoten nggih. Apapun yang kita lakukan tergantung daripada niatnya. Kalau kemudian niat kita datang ke masjid tarawih, ya tadi yang disampaikan oleh Nabi, imanan wahtisaban, wis cari-cari pahala di hadapan Allah, insyaallah itu adalah yang kemudian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya niatnya itu mengisi waktu, biasa aku tak nak masjid daerah, ya nak omong kan kopi ini. Minat masjid itu lengkap biasa. Ono kopi, ono teh, omane biasa ya ono tum-tuman sarung misalnya, kan wis likuran. Nah, ini kan wis beda. Nah, beda. Jadi tergantung dari apa yang diniati. Nah, seperti apa yang ditanyakan oleh jenengan niku. Bagaimana Ustaz? Ya tentunya kita ya harus sama-sama noto hati atau niat dari rumah berangkat ke masjid wis tiada lain imanan wahtisaban. Satu, karena memang iman, kemudian yang kedua wis cari-cari pahala lah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan cari yang lain. Apa artinya mendapatkan yang lain tapi kalau tidak mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala, nah ngoten nggih. Monggo. Nah, selanjutnya Ustadz, sebagian orang merasa berat atau lelah untuk istiqomah sholat taraweh hingga akhir Ramadan. Nggih. Nah, dari panjenengan ini apa ada tips agar bisa tetap semangat dan konsisten menjalankan sholat tarawih itu? Nggih. Jadi sebetulnya tidak ada ibadah itu yang kemudian wah ibadah itu enak, ini enak, tidak ada. Karena itu sifatnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba sampean sekarang, ibadah apa yang kemudian orang jawab, wah ibadah ini enak, maca Quran itu enak. Nah, pada akhirnya itu adalah yang dirasakan. Kecuali kemudian illa alal khosyiin, orang-orang yang kemudian khusyuk kepada Allah, orang-orang soleh itu ya beda lagi. Tapi kalau sekelas-kelas saya pribadi, wis tah, paling enggak 2 hari 3 hari kroso, wis kroso. Bagaimana Ustaz dengan demikian? Ya tentu kita kembali lagi atau mengingat-ingat apa sih keutamaan daripada tarawih. Itu yang pertama. Kemudian kalau ingat kepada keutamaan-keutamaan daripada tarawih, oh ya Allah mudah-mudahan saya bertarawih, dosa bisa diampuni, mengharap dosa kami bisa diampuni. Kemudian ya Allah yang kedua, mudah-mudahan pahala saya itu semakin banyak karena memang kebaikan di dalam bulan Ramadan itu kan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya menyampaikan bahwa di dalam kebaikan itu memang kita harus berlomba-lomba. Kita di dalam bulan Ramadan, umpama perlombaan, kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama dicul atau mulai start tanggal 1 start. Umpama perlombaan kan mereka ketika awal kan semangat. Nanti di tengah perjalanan ada yang gugur. Satu persatu gugur, enggak tahu karena apa, karena lelah, ya karena malas ya ada, oh karena memang wis wayahe ngopi. Ya macam-macam. Apalagi sekarang itu zamannya zaman apa ya HP gitu ya, terus kesempatan main HP-nya dan yang lain-lain. Ini untuk yang remaja kan seperti itu. Lah ini kemudian di tengah perjalanan banyak yang gugur, kecuali kemudian memang ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki, oh orang inilah yang kemudian bisa berhasil menjalankan kesempatan memperbanyak pahala di dalam bulan Ramadan dengan cara melaksanakan sholat tarawih itu. Jadi kalau bertanya tipsnya bagaimana Ustadz? Ya satu, mengingat keutamaan. Yang kedua, jadikan ini adalah kesempatan. Anggap ini kesempatan terakhir. Karena kita tidak tahu apakah kemudian Ramadan berikutnya kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan itu. Ya termasuk ini sebetulnya apa yang ditanyakan panjenengan itu
juga menjadi nasihat bagi saya kan seperti itu. Ya, juga menjadi nasihat. Ya, karena kadang gampang diucapkan, wis angel diamalkan. Nggih, enggak. Nggih. Nah, Masya Allah sekali Masya Allah luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan, kita dapat memahami bahwa sholat tarawih bukan hanya ibadah tambahan, tetapi sarana untuk meraih ampunan, pahala, dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah program dengan tema ini, kita semua semakin termotivasi untuk melaksanakan sholat tarawih dengan penuh keikhlasan dan keistiqomahan hingga akhir Ramadan. Baik Ustadz, mungkin ada sepatah dua kata untuk yang ingin disampaikan terkait tema kita pada hari ini. Oke, baik. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah banyak kami sampaikan tadi. Pada intinya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi. Karena bagaimanapun, ketika kita berbicara ibadah, sebetulnya bagaimana saya pribadi ketika menyampaikan itu sebetulnya saya bisa menjalankan terlebih dahulu. Harapan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua, para pemirsa yang hadir, itu semuanya kemudian oleh Allah diberikan kekuatan untuk kemudian memperbanyak pahala di dalam bulan Ramadan, yakni dengan cara menjaga keistiqomahan dalam melaksanakan sholat tarawih. Jadikan ini kesempatan untuk mengambil atau sebagai ladang memperbanyak pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan sudah disampaikan bahwa pahala daripada sholat tarawih itu sangat luar biasa, selain memang pahala di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz Ali Thohir yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Ittihad yang telah menyaksikan program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program Syiar Ramadan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Saya Ahmad Azmi Abdullah Fakih beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.